Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Al-ayah. Sahabat Saungabira semua, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini, sampai dengan pagi yang sungguh cerah ini hari Senin, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, nggak berkumpul ya, social distancing, jangan dulu berkumpul. Kita masih bisa bertemu walaupun ya dalam media sosial, yang mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang nanti akan kita obrolkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menancapkan keyakinan dalam diri kita. Sehingga pas ajal menjemput, kita masih bisa berpegang teguh dalam Islam. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin Allah ya Allah ya rabbal alamin. Ada inbox masuk ke HP saya. Dia berkata seperti ini, Kang, saya pengen belajar ruqyah. Ada lagi inbox yang seperti ini, Kang, bisa nggak ya saya meruqyah? Dan ada beberapa kalimat lain lagi yang intisarinya sama. Bisa nggak meruqyah? Oke. Ini akan jadi bahasan pagi ini, yang mudah-mudahan bahasan kali ini mendapatkan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua saya rujuk dari sumber-sumber yang insyaallah bisa bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian peruqyah, roqi ya bahasanya itu, atau ada yang bilang juga mu'alij, pengobat. Jadi memang di sini ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan yang memang idealnya harus terpenuhi. Bisakah saya meruqyah? Jawabnya bisa banget. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya, bisakah saya meruqyah? Jawabannya bisa banget. Saya yang pasti prolog kemarin saya ceritakan, pas awal-awal belum terlalu mendalami ilmu pengobatan ini, ruqyah ini, sebenarnya gimana ya, namanya jiwa itu kesannya itu labil ya, melayang asli. Dan saat mulai fokus menghafalkan ayat-ayat yang lebih fokus, yang saya rasakan waktu itu, saya itu seperti kalau jalan itu kayaknya berasa enggak aja gitu. Kalau ada yang manggil kayaknya kok enggak langsung connect gitu. Kalau misalkan lagi mengerjakan sesuatu kayaknya kok agak loading gitu.
Heran saya juga. Mungkin memang saya yang kotor gitu. Dan subhanallahnya, ada statement yang mengatakan, dengan Anda menghafalkan ayat-ayat ruqyah, sebenarnya Anda sedang meruqyah diri Anda sendiri. Luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Dengan Anda menghafalkan ayat-ayat ruqyah, sebenarnya Anda sedang meruqyah diri Anda sendiri. Ya mungkin waktu itu ya memang seperti itu. Saya sedang meruqyah diri saya sendiri yang cara keluar makhluknya itu ya agak berbeda. Puncaknya pas kami sedang ya biasanya kan di sini suka ada ngumpul lah, silaturahim antar ikhwan-ikhwan. Ya ada 15-20 orangan lah. Biasanya yang rutinnya itu malam Jumat, kadang kita malam Minggu kumpul juga. Hanya untuk sharing, ngobrol, seru-seruan aja. Jadi di saat saya lagi muncak-muncaknya itu waktu itu, tiba-tiba ada salah satu orang yang ada di lingkungan kami itu mengeluh pundaknya itu berat. Waktu itu pas kita lagi ngaji, berat banget katanya ini, berat. Semakin lama dia seolah-olah nggak bisa mengontrol diri. Berat. Akhirnya saya bilang gini, iseng juga sih, ya udah losin aja. Tiba-tiba dia langsung prek, ya jadi gitu ya, ada sesuatu yang masuk ke badan dia. Dan luar biasanya, saya tanya makhluk itu, Anda siapa? Datang ke pengajian kami, datang ke lingkungan kami. Gayanya itu kan biasanya kalau yang masuknya ya yang dari tempat nggak jelas gitu ya, biasanya langsung gerabak-gerubuk gitu ya. Ada yang ngamuk, ada yang gerem, ada yang beda-beda gitu. Tapi ini kok kalem banget ya. Subhanallah, kalem banget aslinya, kalem banget. Kalem, anteng. Tiba-tiba pas saya tanya kamu siapa, dia nepuk pundak saya yang kiri. Itu dada, ya Allah, subhanallah, bek kayak. Saya langsung saya berpikir waktu itu, astagfirullah, ini yang ada di diri saya. Maksudnya apa? Khodam yang ada di diri saya. Kenapa bisa ngomong khodam? Saya bilang dari awal, saya awalnya ya kalau dibilang bukan orang baik ya memang bukan orang baik. Dan pengalaman itu akan saya jadikan cermin untuk seumur hidup. Saya nggak malu membicarakan ini. Yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah, ya kan zaman-zamannya pengen serba tahu gitu. Penasarannya itu tinggi. Ini itu kok orang bisa gitu sih? Penasaran, pengen bisa. Kok orang yang bisa gini sih? Penasaran, pengen bisa. Ngulik lah, bahasanya ngulik lah. Sehingga waktu itu saya diisi, memang diisi. Cuman waktu itu jujur, kembali lagi, saya malu untuk kembali ke yang isi itu dan untuk meminta melepaskan isiannya itu. Harusnya lebih malu sama Allah ya. Itulah perjalanan hidup. Saya kaget campur senang waktu itu. Kaget campur senang. Pas dia nepuk pundak saya paham. Saya tanya ke dia, kamu yang ada di diri saya? Dia manggut. Oke. Saya waktu itu membahasakan kepada dia itu kakek. Karena mungkin udah agak sepuh juga. Saya bilang gini, kakek,
Aki. Aki udah tahu kan saya sekarang. Dia manggut. Saya sekarang udah jadi pribadi yang berbeda. Jiwa saya sudah berbeda. Dan waktu itu saya melakukan ikrar pemutus. Dan alhamdulillahnya Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Dari situ saya tambah semangat lagi. Menghafal, membaca. Ya subhanallah. Banyak ustadz-ustadz yang sangat luar biasa yang mengajarkan saya. Subhanallah. Dari situ saya tambah yakin bahwa konsep dengan menghafalkan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, sesungguhnya kita itu sedang meruqyah diri kita sendiri. Oke, fix. Betul. Nah, sekarang kita akan berdiskusi apakah syarat-syarat menjadi seorang roqi gitu, peruqyah. Sebenarnya sih nggak syarat-syarat juga sebenarnya ya. Jadi ini itu yang paling dianjurkan. Kalau misalkan kita mau meruqyah seseorang, setelah meruqyah diri kita sendiri dulu. Nah ini bahasanya yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu tetap ya kembali ke akidah ya. Jadi akidahnya itu harus lempeng, harus lurus. Akidah lempeng lurus itu gimana sih? Jadi gini, ada seseorang yang membacakan ayat kursi. Misalkan si A membacakan ayat kursi. Dan ada seorang si B yang sama membacakan ayat kursi. Pasiennya sama. Yang seorang ini mah, yang si A ini mah, pas dibacain ayat itu pasiennya anteng aja, malah ketawa ketiwi. Tapi yang B pas baca baru bismillah udah mulai masuk ayat kursi, si pasiennya udah teriak kepanasan. Ayatnya sama. Istilahnya sama pistolnya sama, senjatanya sama. Kok dipakai sama si ini mah seperti ini, dipakai sama si ini mah seperti ini, dengan hasil yang berbeda. So question, apa yang berbeda? Akidah, keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan penuh bahwa Allah itu maha segalanya. Orang yang memiliki keyakinan bahwa sebaik-baik pelindung hanyalah Allah. Inna waliyallahu allazi nazzala kitabahu wa yatawalla sholihin. Orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah dengan segala keajaibannya, dengan segala mukjizat luar biasa. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pasti berbeda hasilnya. Ghirohnya beda, semangatnya beda, cara bacanya aja beda. Orang membaca 3 kul, misalkan kulhu falak anas, dengan nada biasa dan dengan nada ada penekanan, pasti beda hasilnya. Dengan ada nada penekanan itu berarti kan kalau ditekankan itu lebih fokus ya, lebih khusyuk gitu. Lebih beda hasilnya. Jadi yang pertama itu syaratnya itu akidahnya dulu harus lurus dulu. Yang kedua itu yang tadi, meyakini bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu akan berespon terhadap jin itu. Nah, berarti ini kembali ke keyakinan lagi. Keyakinan diri kita dulu. Apa hikmahnya? Confidence, pede. Makanya kenapa membaca ayat itu jangan pelan-pelan. Enggak, tapi lantang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beda dengan yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Beda. Energinya itu nggak keluar gitu. Nur Al-Qurannya itu kurang. Beda. Yakin bahwa Al-Quran itu akan berespon terhadap jin. Mau jin muslim, mau jin kafir, mau jin level ecek-ecek, mau jin level panglima, mau jin level raja. Yakin bahwa Al-Quran itu pasti akan berespon. Kalau udah ada keyakinan itu, insya Allah. Yakin di diri kita aja enggak? Enggak. Di diri pasiennya juga harus ada keyakinan itu. Makanya sebelum meruqyah dilakukan itu, kita diskusi dulu, ngobrol dulu. Kita samakan dulu frekuensinya. Soalnya nanti kalau nggak sama frekuensinya nggak nyambung. Kalau udah sama frekuensinya itu apa sih? Meyakini benar-benar, Mas. Misalkan, Mas yakin nggak sama Allah? Yakin. Mas yakin sama Al-Quran nggak? Yakin. Oke. Udah mulai connect. Oke. Dan kalau misalkan kita udah satu frekuensi, insya Allah hasilnya mantap. Top. Terus lagi ini sebagai bentuk pengetahuannya. Kita itu harus mengetahui ikhwal, jin, dan setan. Jadi kita itu harus mungkin nanti di bahasan selanjutnya ya. Harus mengetahui ya ikhwal, jin, dan setan. Hal-hal yang berkaitan dengan jin dan setan. Hal-hal yang tidak disukai dengan jin setan, yang disukai, lahirnya seperti apa, beranaknya seperti apa, diemnya di mana, senangnya. Hal-hal seperti itu kita harus paham. Dan biasanya kalau yang levelnya tinggi, debat akidah, debat agama. Nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 30-an. Yang pas penciptaan Nabi Adam itu. Luar biasa. Canggih. Terus lagi kita itu harus mengetahui pintu-pintu masuk jin dan setan. Jadi seperti yang kemarin dibahas. Jadi ada 4 pintu masuk. Kalau misalkan kita marah berlebih, kata Ibnu Qayyim, kalau misalkan kita sedih-sedih berlebih atau takut-takut yang berlebih, kalau kita sering lalai kepada Allah, sering lupa sama Allah, dan yang keempat, kalau misalkan kita sering bersyahwat. Hal-hal seperti itu kita tuh harus tahu dan harus dijelaskan dulu ke pasien di awal. Kenapa? Ruqyah itu dakwah. Ini tuh benar-benar ladang dakwah. Yang mudah-mudahan dengan dakwah ini itu hikmahnya kepada diri kita sendiri sebenarnya. Balik lagi. Terus seorang ruqyah itu dianjurkan ya, sebaiknya itu sudah menikah. Ini. Jadi yang masih jomblo, asik jomblo. Yang masih belum menikah, segeralah menikah. Sekali lagi, yang masih jomblo, segera menikah. Terus jangan dengan masa kamu sendirian. Ya. Jadi dianjurkan. Kan kalau dia anjuran mah bisa dilakukan, bisa enggak kan. Ini jangan membatasi diri bahwa seorang yang masih bujangan itu tidak boleh meruqyah, enggak juga. Bisa aja sebenarnya, bisa banget, bukan bisa aja. Bisa banget. Cuman lebih baik kalau seorang peruqyah itu sudah menikah. Hikmahnya banyak di belakang. Dimulai dari kemapanan dari sisi mental. Dimulai dari keancegan jiwa. Banyak hikmahnya. Biasanya yang udah menikah itu lebih tertempa. Walaupun ya itu nggak jadi patokan juga ya. Nggak jadi patokan. Terus lagi
menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jelas ya. Hampir segala bentuk kemaksiatan itu sponsornya itu setan. Segala bentuk kemaksiatan sponsornya itu setan. Dia itu senang banget gitu. Ayo ke hal-hal yang gak baik ya. Kalau ke hal yang buruk, kebalik ya. Ke hal-hal yang tidak baik. Kalau ke hal yang baik, setan itu langsung, jangan terus. Sehingga hati kita itu kayak punya dua sisi gitu seolah-olah ya. Yang satu mah pengen baik, tapi kayaknya di sisi lain itu ngajaknya gini gitu. Pasti ada yang pernah ngalamin. Terus yang terakhir, senantiasa zikrullah. Apa zikrullah? Zikir. Ingat. Kepada siapa? Kepada Allah. Saya senang banget dengan, jujur ya, saya senang dengan Ustaz dari Hidayat. Saya banyak menangkap luar biasa, beliau luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kata beliau itu, zikrullah, zikir itu ingat sama Allah. Jadi kita itu harus senantiasa gitu, ingat sama Allah. Salat itu adalah puncaknya zikir. Istighfar zikir bukan? Zikir. Tasbih subhanallah zikir bukan? Zikir. Allahu akbar zikir bukan? Zikir. La ilaha illallah zikir bukan? Zikir. Membaca Al-Quran zikir bukan? Zikir. Menghafal Al-Quran zikir bukan? Zikir. Dan ternyata puncaknya zikir adalah sholat. Kenapa sholat? Ternyata semua bentuk zikir itu dirangkum semuanya di sholat. Semuanya ada di sholat. Jadi gampangnya, orang yang selalu zikrullah itu sholatnya pasti terjaga.